selamat datang di channel Solusiana Teknik, solusinya pencinta otomotif. Semoga video ini dapat membantu teman-teman otomotif dalam menangani kendala yang terjadi pada sepeda motor. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke teman-teman otomotif, kali ini saya menangani kasus Honda Beat ESP yang tidak mau melakukan starter. Jadi kita coba cek terlebih dahulu. Starter terasa menyendat, kemudian pada indikator berkedip. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan pada rangkaian sistem starter ACG ini. Simak terus video berikut ini. Analisa pertama yang akan kita lakukan pengecekan yaitu pada baterai, di mana baterai ini sangat mempengaruhi pada sistem ACG. Jadi kita akan melakukan pengukuran dengan skala DC volt dengan menggunakan alat elektrik multitester. Oke, kita lakukan pengecekan. Untuk standar baterai pada aki kering ini 12,4 volt. Jadi nanti pada multi ini pada tegangan masuk itu pada posisi 12,4 volt. Kita cek terlebih dahulu. Oke teman-teman otomotif, bisa kita perhatikan pada multi. Sebentar saya perlihatkan terlebih dahulu. Oke, pada multi ditunjukkan nilainya adalah 12,95 voltasi. Artinya pada tegangan tersimpan 12,95 volt. Analisa yang kedua, setelah kita melakukan pengecekan pada rangkaian baterai ini, kita masuk kepada sensor ECM pada PGM FI ini dengan melakukan diagnosa menggunakan alat konektor ini. SCS konektor kita lakukan pemasangan. Pertama kita lakukan pemasangan. Setelah kita melakukan pemasangan, kita akan perhatikan pada bagian indikator mil. Pada indikator mil, apabila indikator menunjukkan kedipan 52, mengartikan terdapat kendala yang terjadi pada sensor CKP. Oke, setelah saya melakukan pemasangan pada DLC, indikator pada mil bisa kita perhatikan tidak mengalami kendala atau tidak terjadi kedipan. Artinya kita akan masuk ke proses yang ketiga, melakukan pengecekan pada bagian magnet atau pada bagian spool. Oke, kita akan membuka dulu pada bagian kipas pendinginnya. Oke teman-teman, di sini kita bisa melihat, perhatikan pada bagian magnet mengalami kotoran. Jadi juga pada bagian magnet ini sebenarnya tidak boleh terjadi kotoran di dalam ini, karena nantinya akan mengakibatkan gaya kemagnetan itu tidak timbul. Maka standarisasinya perlu dilakukan pembersihan dengan harapan nantinya pada saat sistem ACG berfungsi terjadi gaya kemagnetan yang tinggi. Dengan catatan pada bagian spool atau mangkok magnet ini tidak mengalami kendala seperti berdebu ataupun kotoran yang menempel pada bagian ini.
Oke, kita akan membuka pada bagian magnet. Oke teman-teman, pada bagian magnet ini seharusnya tidak boleh mengalami terjadinya karat seperti ini, sehingga pada saat sistem kelistrikan ACG itu melakukan perubahan kemagnetan tidak bisa tersinkron atau terhubung pada bagian magnet, diakibatkan karat ini menimbulkan permasalahan dan tidak mengalami terjadinya massa seperti itu. Yang kedua, nanti kita akan melakukan pembersihan juga pada bagian spool sistem ACG ini, sehingga kata kuncinya, poin yang perlu kita lakukan perawatan adalah pada bagian magnet dan pada bagian spool tersebut. Oke teman-teman, bisa kita lihat juga pada bagian spool ini mengalami kotoran juga, karatnya menempel. Jadi nanti kita akan mencoba melakukan pembersihan terlebih dahulu pada bagian kedua komponen tadi, magnet dan spool. Setelah kita melakukan pembersihan, kita akan coba mengulang kembali melakukan penstatelan. Oke, silakan dilihat cuplikan pada bagian pembersihannya. Saya akan melakukan pembukaan terlebih dahulu. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan pada spool ini terjadi perbedaan dua warna. Yang pertama, di sini perubahan karatnya terlampau banyak sehingga gaya kemagnetan itu sedikit ditimbulkan. Yang kedua, setelah saya melakukan pembersihan, warnanya seperti putih. Jadi idealnya pada spool ini kita maksimalkan dengan warna putih seperti ini. Jadi ACG bisa menyebabkan terjadinya starter menyendat akibat faktor pertamanya adalah kotoran yang terjadi pada bagian spool dan magnet. Jadi nanti saat melakukan pembersihan diupayakan sisi pada spool ini berwarna putih seperti ini. Oke, kita akan lakukan pembersihan sampai benar-benar dinding pada spool ini mengalami putihnya merata seperti itu. Untuk pembersihan tidak perlu ditekan, seperti kita melakukan pengamplasan selayang. Ini lakukan sampai memang benar-benar pada bagian ACG atau generator ini nantinya berwarna putih. Untuk yang kedua, pada bagian magnet itu diupayakan nanti pada dinding luarnya itu mengalami perubahan warna juga, sama seperti spool tadi. Dilakukan pembersihan dengan menggunakan amplas, sehingga nanti tujuan membersihkan ini adalah untuk memperkuat terjadinya kemagnetan. Jadi sangat dipengaruhi salah satunya kemagnetan pada sistem ACG ini. Selain tegangan pada baterai itu harus stabil pada tegangan 12,4 volt. Baik teman-teman, di sini sudah saya lakukan pembersihan, baik itu di bagian spool dan pada bagian magnet. Jadi setelah kita melakukan pembersihan, pahamin dan perhatikan pada saat terjadinya gaya kemagnetan. Mulanya pada saat
saya belum melakukan pembersihan, gaya kemagnetan itu terjadi, menempel. Namun pada saat saya melakukan penarikan itu tidak ada kejutan atau lengket yang terlampau besar. Nah, setelah saya melakukan pembersihan seperti ini, terjadilah gaya kemagnetan yang cukup besar menurut saya. Jadi intinya, perhatikan gaya kemagnetan saat membuka dan perhatikan gaya kemagnetan saat setelah kita melakukan pembersihan. Jadi poinnya di sini, ketika kita menarik setelah melakukan pembersihan ini, terjadi seperti tarik menariknya cukup besar momennya seperti ini, sehingga bisa dipastikan sudah terjadi perubahan gaya kemagnetan yang ada pada bagian ACG ini. Kita akan lakukan mencoba pemasangan kembali pada sistem ACG. Di sini sudah kita lakukan pemasangan. Nanti ada proses selanjutnya yang perlu kita lakukan pemeriksaan setelah kita membersihkan pada bagian ACG tersebut. Oke teman-teman, pekerjaan melakukan perbaikan pada starter ACG Honda Beat ini sudah selesai. Kita akan langsung mencoba menghidupkan. Oke, motornya sudah bisa dilakukan starter. Sekali lagi kita cek. Oke, jadi intinya di sini adalah sebaiknya dalam melakukan perawatan atau pergantian pada sistem starter ini, lakukan terlebih dahulu pembersihan pada bagian magnet dan pada bagian ACG-nya. Apabila sudah dilakukan pembersihan, coba kita lakukan pengetesan ulang untuk menghidupkan starternya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menangani kendala yang ada pada Honda Beat PJM FI. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.